anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak masih belajar KD 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Anak-anak masih belajar tema 1 subtema 3 ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa, Ibu? Kita akan membahas tentang kalimat perintah. Apakah yang dimaksud dengan kalimat perintah? Ada yang tahu sebelumnya apa itu kalimat perintah? Oke, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Atau kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat perintah itu intinya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah bagaimana, Bu? Yang pertama, kata dasar dalam kalimat dapat menggunakan akhiran lah atau kan. Nah, kata dasar itu apa sih, Bu? Kata dasar itu adalah kata yang menjadi dasar terbentuknya kata yang lebih besar. Misalnya ada kata dasar jual. Jual akan menjadi dasar terbentuknya kata jualan. Nah, kata jualan menjadi dasar terbentuknya kata berjualan. Dari itu semua berjualan, jualan, kata dasarnya adalah jual. Nah, untuk ciri-ciri kalimat perintah, kata dasarnya dapat kita gunakan akhiran lah atau kan, ya, bisa ditambahkan akhiran lah atau kan. Kemudian, yang kedua adalah kalimat diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda seru. Seperti kalimat ajakan kemarin ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Tentunya karena kita memerintah seseorang, meminta orang lain melakukan sesuatu, kita juga tetap menggunakan kata yang sopan agar orang lain mau melakukan sesuatu itu untuk kita. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Coba diperhatikan kalimat perintah Ibu Putri, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri kalimat perintah? Iya, sudah ya. Yaitu kata dasarnya baca. Kemudian kita beri akhiran lah, menjadi bacalah. Bacalah teks berikut ini. Kemudian kita beri tanda seru. Iya. Lalu menggunakan kata-kata yang sopan. Oke, sekarang kita coba baca teks berikut ini ya. Bel sekolah mulai berbunyi. Tanda jam pelajaran akan dimulai. Marilah kita berdoa, kata Dimas memimpin doa pagi. Setelah doa pagi, anak-anak menyiapkan buku pelajaran. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang, kata Bu Maria. Siswa segera membentuk kelompok. Kerjakan dan berdiskusilah untuk mengerjakan soal di modul halaman 20 dengan teman kelompokmu, kata Bu Maria kemudian. Semua siswa berdiskusi dan mengerjakan soal dengan tertib. Oke, sekarang Ibu Putri mau tanya, sebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam teks. Dalam teks ya, hanya yang ada di kotak putih ini. Kira-kira kalimat perintahnya apa saja anak-anak? Ada tidak? Iya, good. Yang pertama adalah, marilah kita berdoa. Kemudian ada lagi kah? Iya, betul. Kalimat perintah yang kedua yaitu, buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Termasuk kalimat perintah ya. Oke, adakah yang lain? Kalimat perintah yang lain ada? Iya, kerjakan dan berdiskusilah untuk mengerjakan soal di modul halaman 20 dengan teman kelompokmu. Good. Berarti ada berapa kalimat perintah dalam teks tersebut? Iya, ada 3 kalimat perintah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah makna dari masing-masing kalimat perintah tersebut? Makna itu apa, Bu? Makna itu adalah arti. Jadi misalnya, marilah kita berdoa. Nah, kalimat perintah tersebut memiliki makna atau memiliki arti seperti apa? Iya, betul. Makna dari kalimat marilah kita berdoa artinya mengajak orang lain untuk bersama-sama berdoa. Good. Yang kedua,
Dari kalimat perintah yang kedua, maknanya apa sih? Iya, betul. Jadi maknanya adalah meminta anak-anak untuk membuat kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Good job. Lalu kalimat perintah yang terakhir maknanya apa ya? Yes, anak-anak diminta untuk mengerjakan dan berdiskusi untuk mengerjakan soal di modul halaman 20 bersama dengan teman satu kelompoknya. Good, begitu ya. Jadi ketika kita menuliskan makna dari kalimat, kita gunakan kata-kata sendiri. Yang intinya yaitu sama dengan kalimat tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang ada 2 anak nih, perempuan dan laki-laki. Mereka ceritanya sedang melakukan percakapan. Apa ya percakapannya? Antarkan aku ke ruang guru, Desi, kata yang laki-laki. Lalu si Desi bilang, baik Patrick. Oh, namanya Patrick. Nah, anak-anak dari percakapan kedua anak ini, apakah kalian bisa melihat? Adakah kalimat perintahnya? Ya, betul. Itu adalah kalimat perintah yang diucapkan oleh Patrick. Bagaimana bunyinya? Antarkan aku ke ruang guru, Desi. Iya, itu adalah kalimat perintah. Good job. Jadi, kalimat perintah juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari, tidak hanya dalam kelas saja yang diucapkan oleh ibu guru kepada murid atau dalam acara-acara formal tertentu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kalimat perintah juga sering digunakan, sering diucapkan. Oke? Nah, sekarang contoh kalimat perintah yang lain. Di sini Bu Putri sudah siapkan 5. Yang pertama, bukalah jendela itu. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian jauhkan benda tajam dari anak-anak. Kemudian tolong ambilkan mainanku. Dan yang terakhir, selesai menggunakan buku, mohon dirapikan kembali. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat perintah. Jadi, boleh kalian tambahkan akhiran lah pada kata dasarnya. Tapi juga boleh jika tidak diberikan akhiran lah. Oke? Dan kalian juga boleh menggunakan kata jangan untuk kalimat perintah larangan. Ya, atau juga bisa menggunakan kata tolong atau kata mohon untuk kalimat perintah yang mau meminta tolong atau memohon sesuatu. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika ada, nanti boleh disampaikan kepada wali kelas masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan tugas sesuai petunjuk di Google Classroom ya. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye!